Hai sis bro, apa kabar? Pasti sehat kan? Iya kan? Iya dong. Namaku Elsa dan di channel ini kita akan membahas dan mengupas informasi-informasi yang mungkin masih banyak orang belum tahu. Satu persatu pelajar di Florida terbunuh dan tentu saja itu menimbulkan ketakutan bagi pelajar lainnya. Para orang tua pun mulai resah akibat kasus pembunuhan yang terus berulang namun belum juga menemukan pelaku pembunuhan. Sampai-sampai kisah ini menjadi inspirasi hingga dibuatlah sebuah film terlaris di tahun 1996. Siapakah pelaku pembunuhan itu? Apa yang menyebabkan ia melakukan tindak pembunuhan? Yuk mari kita bahas. Namun sebelumnya, untuk sis bro yang belum subscribe nih, boleh langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sis bro menjadi yang pertama tahu informasi menarik lainnya. Pada tahun 1990 di Florida, di akhir musim panas dan aktivitas sekolah baru dimulai. Para pelajar mulai kembali ke sekolah mereka masing-masing dan ada juga pelajar baru dari berbagai kota yang menimba ilmu di Florida. Pada akhir Agustus 1990, ketenangan di Florida mulai pudar saat ada orang tua dari seorang pelajar yang menelpon polisi dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menghubungi anak mereka selama berhari-hari. Mereka adalah orang tua dari Christina Powell dan Sonia Lawson. Tidak ada kabar dari putri mereka, tentu saja membuat mereka panik dan meminta pihak kepolisian untuk mengecek mereka di apartemen tempat mereka tinggal. Ya, tahu sendiri kan ya bagaimana tajamnya firasat orang tua sis bro. Kalau terjadi sesuatu pada anaknya, pasti orang tua ini yang paling ngerasa meskipun jarak mereka berjauhan. Saat dicek oleh pihak kepolisian, mobil Christina itu sedang terparkir di depan apartemennya. Namun polisi berkali-kali mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada yang membukakannya. Karena nggak ada yang membukakan pintu nih, maka polisi mencoba untuk mendobrak apartemen itu. Dan seperti yang sudah diperkirakan, mereka menemukan keanehan di sana. Dan segera saja memanggil seorang sersan kepolisian bernama Jimmy Ward. Hal pertama yang mereka temukan di apartemen itu adalah tubuh Sonia Lawson di atas tempat tidur di lantai 3 apartemen itu. Saat itu Sonia masih berusia 18 tahun sis bro. Ia diduga telah ditikam sebanyak 20 kali saat tertidur. Saat itu tubuh Sonia ditemukan setengah menggantung di kasur dengan bagian kakinya tergeletak di lantai. Lalu polisi juga menemukan teman sekamar Sonia nih yang tergeletak di ruang tamu. Itu adalah jasad Christina Powell yang berusia 17 tahun yang diduga telah diperkosa dulu sebelum ditikam sebanyak 5 kali di punggungnya. Seremnya lagi nih, tubuhnya telah dimutilasi dan saat ditemukan tubuhnya dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat sedang berpose sensual. Dan sorry, putingnya hilang dan tidak ditemukan dimanapun di apartemen itu. Beberapa jam kemudian polisi mendapat laporan lagi dari sebuah apartemen yang jaraknya hanya sekitar 3 km dari lokasi pembunuhan pertama. Krista Hoyt, seorang pelajar berusia 18 tahun dilaporkan tidak masuk kerja padahal ia seharusnya shift malam saat itu. Christina Hoyt tidak pernah absen ataupun terlambat sebelumnya sis bro. Dan tentu saja ketidakhadiran tanpa pemberitahuan ini cukup janggal. Karena keanehan inilah teman kerjanya melapor ke polisi agar mengecek keadaan Krista di apartemennya. Polisi menemukan tubuh Krista Hoyt sudah tidak bernyawa di pinggir tempat tidurnya. Seperti tubuh Sonia Lawson tadi, tubuh Krista sedikit melorot ke lantai dan juga sedang dalam pose sensual. Rupanya ia dipaksa menunduk ke lantai, diperkosa dan kemudian punggungnya ditikam sebanyak 5 kali. Ia pun dimutilasi dengan memenggal kepalanya dan kepalanya ini ditaruh di rak dekat tempat tidur dengan posisi menghadap ke jasad. Ternyata pembunuh ini memang mengincar Krista Hoyt sis bro. Pembunuh ini sempat masuk ke apartemen Krista namun saat itu Krista tidak ada di tempat. Ditunggu. Hingga jam 11 pagi Krista pulang dan dikagetkan dengan adanya orang asing yang sudah berada di dalam apartemennya. Dan disinilah kemalangan Krista dimulai hingga akhirnya ia harus kehilangan nyawanya. Dari sini bisa diketahui bahwa ketiga jasad ini merupakan pelajar berusia belasan tahun yang diperkosa dulu sebelum dibunuh dengan cara ditikam. Saat ditemukan pun mereka bertiga memiliki kemiripan yaitu berpose sensual dan tentu saja ini membuat syok banyak pihak. Seremnya lagi ketiga kejadian ini berlangsung hanya dalam kurun waktu kurang dari 12 jam. Apalagi pembunuhan ini cukup bersih sis bro. Meskipun ditemukan banyak sekali bukti di ketiga TKP itu, namun polisi belum bisa mengidentifikasi siapa pelakunya.
Diduga pembunuh ini tahu betul apa yang ia lakukan dan tidak lupa ia membersihkan TKP agar polisi kesulitan menemukannya. Bahkan ia sempat membersihkan tubuh korban saat mereka sudah tewas. Setelah ditemukannya ketiga pembunuhan ini, Sisbro, otomatis para pelajar di Florida dan juga orang tua mengambil tindakan pencegahan ekstra. Mereka mulai membatasi keluar rumah, mulai nggak berpesta, dan bahkan mereka mulai tidur secara berkelompok, pergi juga secara berkelompok. Bahkan beberapa dari mereka terpaksa pindah sekolah keluar kota, Sisbro. Selisih 5 hari kemudian, polisi menerima laporan pembunuhan lagi. Kali ini korbannya bernama Tracy Pauls dan Manuel Taboada, pasangan 23 tahun yang dikenal sebagai raja dan ratunya universitas kala itu. Pada 27 Agustus 1990, pintu apartemen Tracy dibobol. Saat itu Manuel Taboada sedang tertidur di kamarnya, Sisbro. Dan saat itulah ia ditikam tepat ke paru-parunya. Tubuh Tracy sendiri ditemukan di dekat pintu dalam keadaan telanjang, sama seperti korban sebelumnya. Ia diperkosa dulu sebelum dibunuh. Kasus inilah yang menyebabkan banyak orang merasa tidak aman. Ternyata tidak hanya mahasiswa baru aja nih korbannya. Ternyata nggak hanya perempuan aja nih korbannya. Sampai-sampai nih Sisbro, masyarakat di Gainesville ini kalau keluar rumah selalu membawa senjata seperti tongkat baseball. Dan di Florida dan sekitarnya, pistol itu terjual laris manis sampai habis. Meskipun polisi belum menemukan pembunuh berantai ini, namun saat itu masyarakat menyebutnya dengan sebutan The Gainesville Ripper. Seorang detektif bernama Letnan Lee Grant Hewitt mulai ambil bagian penyelidikan kasus ini. Ada sekitar 675 orang yang dicurigai sebagai The Gainesville Ripper ini, Sisbro. Mereka diwawancarai satu persatu dan dites darahnya, dilihat mana yang paling mendekati dugaan sebagai pelaku. Satu-satunya orang yang paling dicurigai adalah seorang pemuda 18 tahun bernama Edward Louis Humphrey. Edward ini dikenal sebagai orang yang cukup aneh dan cukup kejam, Sisbro. Bahkan ia dengan mudah membicarakan pembunuhan yang terjadi dengan tenang dan mendalam sampai membuat teman bicaranya itu nggak nyaman. Edward pun dijebloskan ke dalam penjara. Saat polisi menggeledah apartemen Edward mereka itu nggak menemukan apa-apa. Tidak ditemukan bukti baru atau kecocokan yang dapat menjerat Edward. Bahkan ketika hasil lab DNA telah keluar beberapa hari setelahnya, tidak ditemukan kecocokan DNA dalam sperma di dalam TKP. Artinya polisi telah salah menangkap. Masyarakat Florida yang sudah mulai tenang dengan ditangkapnya pelaku ini pun mulai ketakutan lagi, Sisbro. Ya iyalah, karena memang pembunuh berantai itu masih bebas di luar sana. Letnan Lee Grant Hewitt mulai mendalami kasus ini lagi dan akhirnya menemukan bahwa setahun sebelumnya atau di tahun 1989 telah terjadi 3 kasus pembunuhan di Shreveport, Louisiana. Banyak sekali kemiripan yang ditemukan tentang bagaimana ia menghabisi nyawa korbannya sampai apa aja yang ia tinggalkan di TKP. Para korbannya itu bernama Tom Grissom, 55 tahun, dan anaknya Julie yang berusia 24 tahun, juga cucunya Sean yang berusia 8 tahun. Julie merupakan seorang pelajar tingkat akhir dan saat ia ditemukan ia tewas karena ditikam. Ia pun dimutilasi dan ia juga berpose sensual. Sama seperti Christina, Sonia, Krista, dan Tracy. Rupanya Julie ini merupakan target utama Sisbro dan Tom Grissom dan juga Sean berada di tempat yang salah saat itu. Dan saat itu sebenarnya kepolisian di Shreveport sudah mempunyai tersangka yaitu Danny Rolling. Namun sayangnya ia belum tertangkap dan ia dalam pelarian. Seminggu setelah kasus di Gainesville terjadi sebuah kasus perampokan dan polisi berhasil menangkap pelakunya. Saat diselidiki mereka mengarah ke sebuah hutan di mana ditemukan tempat persembunyian si pelaku. Dan itu adalah lokasi di mana Danny Rolling melarikan diri selama ini. Tempat persembunyian ini berupa tenda kecil di mana di sana ditemukan banyak barang dan tentu saja hasil investigasi mencatat barang-barang itu masih berhubungan dengan kasus pembunuhan. Contohnya ditemukan spot darah di celana Danny Rolling dan serat kecil di masker yang ia gunakan di kasus pembunuhan ketiga. Kemudian ditemukan rambut Krista Hoyt di kantong tidur Danny. Siapakah sebenarnya Danny Rolling? Danny Howard Rolling lahir di Louisiana pada 26 Mei 1954. Ayahnya James Rolling merupakan seorang perwira polisi. Sejak kecil Danny selalu diberitahu kalau sebenarnya ia tuh merupakan anak yang tidak diinginkan oleh ayahnya.
James Rowling sering menyiksa istrinya Claudia dan Kevin saudaranya Danny. Jadi sejak kecil nih ia sudah merasakan kekerasan yang ia dapatkan dari sang ayah. Bahkan nih saat ia masih berusia 1 tahun ia mendapatkan kekerasan dari ayahnya karena ia belum bisa merangkak. Masa kecilnya cukup buruk saat ia didiagnosa mengidap kompleks inferioritas atau kecenderungan agresif dan kontrol emosi yang buruk. Saat ia berusia 11 tahun, ia mulai kecanduan narkoba dan alkohol. Saat berusia 14 tahun, ia tertangkap basah sedang mengintip seorang tetangganya, seorang wanita yang sedang berganti pakaian. Hasilnya ia dipukuli oleh ayahnya dan setiap hari hukuman itu semakin bertambah parah dan semakin kejam. Sayangnya perilaku kasarnya dan juga latar belakangnya membuat Danny Rowling itu sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Ia pernah menikah namun bercerai 4 tahun kemudian setelah ia berulang kali mengancam akan membunuh istrinya. Saat itu Danny Rowling tetap menggunakan narkoba. Dan untuk mencari penghasilan, ia beberapa kali melakukan perampokan dan beberapa kali juga ia berurusan dengan pengadilan di Louisiana, Mississippi, Georgia, dan juga Alabama. Ia pun sering keluar masuk penjara Sisbro. Saat Danny Rowling berusia 24 tahun, ia bertengkar dengan ayahnya dan ia sengaja menembak ayahnya yang saat itu sudah berusia 58 tahun dan mengakibatkan sang ayah kehilangan mata dan juga telinganya. Karena itulah ia melarikan diri dan mengubah identitasnya menjadi Michael Kennedy Jr. Kemudian ia berulah dengan serangkaian pembunuhan di Gainesville. Meskipun saat ditangkap ia sedang terlibat dengan kasus perampokan, namun ia tetap mengakui bahwa ia adalah The Gainesville Ripper. Dan ia mengakui telah membunuh 8 orang yang disebutkan tadi. Meskipun banyak yang berpendapat ia telah melakukan lebih banyak pembunuhan Sisbro. Pengadilan pun memutuskan Danny Rowling bersalah atas kasus pembunuhan yang terjadi di Gainesville dan menjatuhinya hukuman mati. Setelah beberapa kali melakukan banding dan selalu ditolak oleh Mahkamah Agung, akhirnya pada 25 Oktober 2006, Danny Rowling dieksekusi dengan suntikan mati di penjara negara bagian Florida. Ia sempat meminta hidangan terakhir sebelum dieksekusi, yaitu lobster yang dibaluri dengan mentega, udang dengan saus koktail, kentang panggang dengan krim mentega, strawberry cheesecake, dan juga es teh manis. Dan saat ia disuntik dengan suntikan mematikan Sisbro, ia menyanyikan lagu-lagu pujian favoritnya saat ia masih kecil. Dan ia pun tewas dengan kedamaian. Kisah The Gainesville Ripper ini menarik perhatian seorang aktor dan juga penulis Kevin Williamson. Ia membuat sebuah film di tahun 1996 berjudul Scream. Pasti Sisbro udah pada tahu gimana jalan ceritanya ya. Ini tentang kasus pembunuhan berantai dengan korbannya para mahasiswa. Kalau Sisbro mau tonton film ini silahkan deh, sudah banyak situs yang bisa dijadikan tempat nonton. Disclaimer ya Sisbro, film ini banyak jump scare dan juga adegan berdarah-darah. Jadi dianjurkan ditonton untuk usia 16 tahun ke atas ya. Itu tadi kisah pilu yang terjadi di Gainesville pada tahun 1990 Sisbro. Kita tahu ya, tidak ada kejahatan yang sempurna, demikian pula yang terjadi pada Danny Rowling. Terima kasih untuk Sisbro yang sudah tonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen di kolom komentar, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa.